ayam bareng Mas Bucin. Aduh, ngeri jadi ayam kalau begini mah. Jadi hari ini Pelia sama Mas Bucin bakal sehari makan serba ayam. Karena ya mumpung ini malam minggu jadi bakal ada Mas Bucin nih nanti. Namun karena ini masih pagi jadi Pelia sendirian dulu ya makan ayamnya. Nah buat sarapan Pelia milih buat makan ayamnya ayam geprek. Masih pagi udah begayaan makannya ayam geprek. Kalian lihat cabenya, udah ada Pelia lu mah cari penyakit. Tapi serius sih ayam geprek sambal bawang tuh kayak nggak ada yang ngalahin gak apalagi pas di bagian kulit crispy-nya. Wah, ini aku sampai beli porsi ekstra. Tapi kalau kalian lebih suka ayam geprek sambal bawang atau lebih suka yang kayak ayam penyet sambal ijo gitu, udah deh buat ayam geprek ini ratingnya udah pasti 10/10. Sampai jumpa nanti pas makan siang. Nah sebelum keluar rumah ritual wajib Pelia adalah skincare. Seperti biasa juga pakai toner, serum, pelembab. Nah terakhir ini tuh senjata yang bikin kulit Pelia tuh nggak jadi kusam. Yap, pakai sunscreen. Kalian tahu kan sejahat apa sinar matahari? Ini Pelia tuh pilih untuk pakai Garnier Bright Complete Super UV Sunscreen. Nah mumpung malam minggu kita bikin sunscreennya ala-ala emoji hati kan. Duh centil banget. Ini ya yang aku suka selain ada SPF 50 plusnya. Sunscreen itu luar biasa karena dia juga ada kandungan vitamin C-nya. Sunscreen yang ada SPF-nya aja tuh nggak cukup. Jadi ini jelas bisa banget ngebantu untuk melindungi kulit dari sinar matahari. Sekaligus juga ngebantu untuk mencerahkan noda di kulit kita. Dan menurut aku hasil dari sunscreen Garnier yang ini tuh bikin kulit Pelia jauh kelihatan lebih segar. Terus juga bikin kulit aku tuh kayak udah nih hari ini tuh nggak perlu makeup. Pokoknya Pelia suka sama finishnya. Super banget kan sunscreen Garnier ini, cobain deh. Nah kulitnya kan udah kelihatan fresh, jadi ini aku tambahin blush sedikit supaya kayak manis manja. Dan mari kita bertemu dengan Mas Bucin. Kemana ini Mas Bucin? By the way, coba kalian nilai outfit aku hari ini 1-10 pakaian serba hijau ini dapat nilai berapa? Nah ini nih, kok tiba-tiba dia muncul. By the way, hari ini Mas Bucin gak akan merasa tertekan karena makan ayam itu adalah makanan kesukaan dia. Jadi kayaknya sih hari ini adalah hari dimana dia bikin video dan merasa sangat bahagia. Oke, untuk makan siangnya kita tuh mau cobain yang namanya chicken. Pelia tuh sering liat ini di FYP tapi tuh gak pernah nyobain. Jadi dia kayak ayam panjang terus diisi sama saus. Kalau Pelia nggak salah, harga satu pieces ukuran besarnya sekitar 40-50 ribuan. Dan ternyata rasanya ya rasanya enak, unik. Tapi menurut aku nggak yang sebegitu wahnya gitu. Tapi ya seru sih sensasinya digigit terus ada saus di dalamnya. Buat yang mentai sauce kita mau kasih nilai 7. Buat yang garlic cheese sauce kita mau kasih nilai 7,5/10. Oke, sampai jumpa nanti pas makan malam. Nah buat makan malam ini Mas Bucin nih yang milih. Dia pengen makan sate ayam. Padahal kalau ke sate Maranggis ini kan harusnya mesennya kambing ya. Cuman ternyata rasa sate ayamnya nggak kalah enak sih. Potongan ayamnya besar tapi sayangnya agak sedikit keras. Tapi emang bumbu sate Marangginya enak. Nilai dari kita buat satenya 7,5/10 deh. Tenang, selain sate ayam ini kita juga pesen sop ayam. Serba ayam sampai pusing makan ayam. Tapi ini rasa kuahnya enak loh. Wah sayang daging ayamnya keras. Jadi nilai buat sop ayamnya juga 7,5/10. Capek juga yang ngunyah ayam seharian. Jadi segitu aja buat video hari ini. Bye, love you. Hai. Jadi ini dia apa aja yang Pelia sama Mas Bucin makan. Edisi kuliner tengah malam di dekat rumah Mas Bucin. Jadi sebenarnya Mas Bucin tuh nggak suka sama makan malam kayak gini. Soalnya menurut dia bikin gendut dan gak sehat ya. Bayangin aja aku jam 9:30 baru on the way ke rumah Mas Bucin dan nyampe di sana jam 10 lewat. Saking iseng dan nyebelinnya Pelia. Pelia nyiapin kertas yang isinya nama-nama makanan. Terus dia harus pilih deh kita makan yang mana. Cereng-cereng. Makanan pembuka. Makanan pembukanya ada pilihan Indomie atau martabak. Terus Mas Bucin pilih Indomie. Lumayan tahu aja Pelia mau Indomie juga. Nah ini kita langsung ke Warmindo. Kalau misalnya tengah malam Warmindo kayak gini sih banyak banget di mana-mana ada. Terus Mas Bucin kayak nggak berhenti. Kamu nih ya ngajakin aku makan malam kayak gini. Padahal sebenarnya dalam hati dia pasti seneng tuh. Wih kalian tahu nggak di Warmindonya juga ada gorengan. Oke, di sini Pelia pesen Indomie kari ayam dengan 1 telur. Mas Bucin pesen Indomie kari ayam 2 telur. Udah dikasih cabai rawit hijau, Pelia tambahin saus. Dan sekarang waktunya kita makan. Coba kalian jawab Pelia kenapa Indomie di tengah malam tuh rasanya sangat enak. Terus kenapa Indomie buatan Warmindo tuh juga enak banget tuh. Kita makan tambahin gorengan tempe sama gorengan tahu. Wih, itu kan Mas Bucin tuh sebenarnya seneng guys. Indomie di warung Warmindo kita bisa banget kasih nilai 1.000.000.000.000/10. Lanjut, kita keluar makan Indomie di jam 11:15. Wih, kan? belum selesai. Ini masih ada hidangan utama. Bayangin tadi Indomie bukan hidangan utama. Pilihannya nasi goreng atau pecel ayam. Mas Bucin pilih pecel ayam. Kalian tahu Mas Bucin kenapa seneng? Karena dia tuh kalau yang namanya makan ayam seneng
nempok. Iya, dia tuh suka banget pokoknya sama yang namanya protein, ayam kayak gini. Cuman dia tetap kayak, loh kamu ngasih aku nasi putih. Iya Mas Bucin, masa makan pecel kagak pakai nasi? Iya nggak sih? Terus Mas saya tadi kita masa nyari pecel lele kayak gini setengah jam. Rata-rata tukang jualan pecelnya tuh antara rame kalau nggak udah habis. Tapi emang ya makan nasi terus pakai sambal terasi sama nasi putih hangat. Aku ngeditnya aja gilir lagi. Sayang banget ayamnya digoreng terlalu kering sama sambalnya manis gitu. Tapi nilainya tetap dapat 8/10. Nah ini nih pasti selalu ada yang namanya dessert time. Sebenarnya di sini tuh Mas Bucin milih boba, tapi nyari boba tengah malam susah banget. Jadi ujung-ujungnya malam ini akan kita akhiri dengan ice cream. Ini Mas Bucin yang pilih, katanya dia pengen cobain McFlurry yang Hershey's. Gak tahu gimana bacanya. Aku sedikit banyak penasaran sih sama rasanya. Ya ada saus Hershey's-nya, ada crunchy bowl-nya. By the way sekarang udah jam 23.47. Waduh. Ya kalau nggak naik timbangan sih bohong. Tapi seneng sih ngajakin Mas Bucin untuk ngelakuin hal random kayak gini. Oh iya, by the way McFlurry-nya enak, nilai 8/10. Jadi segitu aja buat video kali ini. Pele udah ngantuk. Bye bye, love you. Hai, ikut Pelia buat cobain semua jajanan di belakang Grand Indonesia. Kira-kira 100.000 sama Mas Bucin berdua cukup gak ya? Jajanan di sini tuh konsepnya lucu, kayak di belakang mall mewah ada jajanan street food. Dan aku tuh penasaran sama rasa-rasa makanan. Jadi hari ini Pele sama Mas Bucin mau cobain jajan di sana. Dan kita lihat 100.000 cukup gak sih jajan di sini? Pertama-tama kita mau cobain ayam penyet cabai hijau yang super viral. Tapi ternyata tadi abangnya baru buka. Dan buat satu porsi ayam penyet ini harganya Rp26.000. Dan pas Pelia sama Mas Bucin coba, rasanya sih lebih ke asin gurih tapi nggak yang wah banget gitu loh. Tapi ini rasanya pedes banget sih. Ini Mas Bucin tuh kan nggak terlalu bisa makan pedas, jadi dia kepedesan banget. Dan untungnya tadi tuh Pele udah beli susu UHT Cimory yang varian Mari Regal. Aku suka karena dia tuh rasanya creamy. Emang paling bener netralisin rasa pedes tuh pakai susu. Apalagi ini tuh susunya persis banget kayak biskuit Mari Regal yang dicelup ke susu pas waktu kecil. Rasanya tuh bikin Pelia sama Mas Bucin nostalgia masa-masa kecil. Pokoknya enak, kalian wajib coba. Oh iya, buat nilai cabai hijaunya 7/10 deh. Nah terus ini berikutnya, aku ngiler banget ngeliat cimol otak-otak crispy sama kentang. Jadi ini kita beli dan harganya Rp10.000. Ini asli menurut aku enak banget. Cimolnya enak, kentangnya enak, otak-otak crispy-nya enak, sambal kacangnya. Dan semuanya tuh baru aja kelar digoreng, jadi kayak nilainya 8,5/10. Terus karena kita aus ya kepanasan, ini kita beli minuman mangga yang rame banget ngantrinya dan harganya Rp10.000. Dan ternyata wah, jujur biasa aja sih nilainya 7/10. Terus ini ada gorengan yang menurut aku gede banget. Kita iseng coba beli tempe mendoan sama risolnya. Kita beli 2 tempe 2 risol, totalnya Rp8.000. Nah buat tempe mendoannya kalau emang suka mendoan pasti karena ini lembek banget menurut Pelia. Terus kalau buat risolnya suka banget. Gede jumbo, bihunnya banyak dan gak kering isinya. Ya udah nilai rata-rata gorengannya 7,5/10. Jujur udah kenyang banget, tapi kita penasaran sama dimsum yang ada di sini. Ini kita beli satu porsi harga Rp15.000 dan ada isi 6 dimsum. Rasanya sih enak-enak aja tapi nggak yang wah banget. Berasa aja gitu dagingnya. Jadi dimsumnya juga 7/10 deh. Coba kalian hitung, aku masih punya sisa uang berapa ya? Kira-kira kalian mau cobain yang mana kalau kesini? Mau meledak udah ya, bye bye, love you. Pusing banget lah, aku tiba-tiba diajakin sama Mas Bucin makan bareng sama teman-teman kerjanya dia. Gak tahu kalian pernah atau nggak mengalami situasi seperti ini. Tapi pokoknya ini malam-malam aku lagi duduk cantik bersama dengan anak-anak cantikku sambil nonton drama Cina. Setengah 8 malam kan, Mas Bucin ngechat nih 20 menit lagi aku sampai, ayo kita makan bareng sama teman-teman kerja aku. Aku senang diajakin makan, kenalan gitu kan sama teman-teman kerjanya. Cuman kayak minimal kan harus nyiapin mental. Karena gitu. Sebenarnya aku tuh susah gitu loh guys, kayak kalau ketemu orang ramean terus berbaur, aduh maaf banget kagak bisa. Ya udah karena ada Mas Bucin juga sih, jadi yaudahlah kita jalan saja. Nih Mas Bucin udah jemput, kita on the way. Terus Mas Bucin bawain aku mochi. Sepertinya ini bentuk untuk nyogokin aku supaya jadi kayak tenang, damai. Tapi ini enak banget loh, mochinya beli di Papaya guys. Itu kenapa ginsengnya nempel di bawah mulut? By the way ini yang rasa cheesecake, enak banget. Udah, ini setelah makan mochi rasanya kayak tenang nih saya. Begitu sampai tempatnya kita semprot dulu nih kan parfum yang banyak biar pas keluar semerbak wangi. Padahal di situ juga hilang. Dan disinilah ya, mari kita mulai senyum-senyum. Jadi ini pas masuk semua teman-teman kerja Mas Bucin rata-rata udah pada ngumpul. Dan untungnya ini menunya sudah dipilih. Jadi saya yang kikok ini tidak perlu milih-milih mau makan apa. Ini tuh makannya di warung SCI. Tempat makan yang kalau mau makan di sini waiting listnya bisa 1 bulan. Khusus makanan Thailand gitu kan. Pertama ini ada tom yum. Jujur menurutku ini bukan tipe tom yum yang aku suka sih, karena dia bukan yang santai. Isiannya fresh
fresh, enak, tapi kuahnya aku kurang. Nilainya aku kasih 7,5/10 deh. Selanjutnya ini ada salmon. Ini kalau dibandingin sama salmon yang aku pernah makan di Thailand, ini kayak kurang asin. Jadi sausnya tuh kurang bikin salmonnya jadi berasa wah. Cuman ya udah gitu, nilainya 7,5/10. By the way, di sini tiba-tiba temennya Mas Bucin kayak foto makanannya gitu. Jadi aku kayak gaya-gaya dulu kan. Tempat makannya rame kok. Jadi di sini pas aku kayak ngonten cobain makanan juga rasanya percaya diri aja sih. Karena kayak nggak ada yang peduli juga aku ngapain. Aku cobain scallop gitu digoreng tepung, menurut aku kurang, nilainya 6/10. Terus kan harus tahu ini kan totalnya kayak belasan. Nah satu meja tuh bisa cuma muat 4. Jadi aku cuma bertiga sama ini nih di depanku namanya Alex. Ini makanannya banyak banget. Terus ada mesen kerapu juga. Ini aku lupa namanya ikan kerapu apa, tapi ini enak guys. Ini enak banget menurut aku. Berasa banget kerapunya fresh, dagingnya enak, manis, sausnya juga enak. By the way, pas di bagian makan ikan ini, karena kan aku cewek sendiri ya di meja, aku nih yang ngerti ngambil ikan tuh gimana caranya. Jadi tadi sempet ngambilin juga buat temennya Mas Bucin. Terus ini juga cobain udang. Ini udangnya juga enak. Pokoknya ikan sama udangnya 10/10 sih, enak banget. Ketawa-ketawa berusaha untuk membaur. Tapi nggak sesusah itu kok, karena teman-temannya Mas Bucin juga seru guys. Jadi tidak ada hambatan yang kayak gimana. Ini total harga makan yang ada di meja kita. Terus ya udah kelar makan, ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol. Sudah mulai bingung harus gimana. Terus nempelin pala ke Mas Bucin. Terus terakhir ini kita foto-foto. Coba kalian yang pernah punya pengalaman sama kayak aku gini ya, diajak ketemu sama teman-teman kerja, kolega-kolega, gimana guys perasaan kalian? Endingnya dada-dada, tos-tosan, terus udah tuh aku kagak ngevlog lagi karena sudah tidak fokus, kamera sudah tidak tahu kemana. Jadi guys, mantap sekali pengalaman kali ini. So bye bye, love you, dadah. Ayo, siapa yang dari kemarin minta aku bikin seharian makan makanan kesukaannya Mas Bucin? Ini sih aku gak nanya Mas Bucin ya dia suka apa, jadi kayak nebak gitu. Ya 8 tahun bersama Mas Bucin, semoga aku beneran tahu ya dia sukanya. Bucin nanti kalau nonton komen ya, bener atau enggak makanan kesukaan kamu tuh ini. Oke, buat sarapan karena aku taunya Mas Bucin tuh suka sesuatu yang ada rasa cokomin atau rasa kacang. Pelia beli susu UHT-nya Cimory, soalnya kemarin Pelia lihat di FYP sekarang ada yang rasa coklat mint, terus juga ada rasa peanut butter. Kemarin ini nih yang lewat di FYP aku, katanya cuma ada di Depok. Enggak cuma di Depok, ini aku nemu di Alfamart Jakarta ya guys. Kemarin pas beli tuh aku penasaran banget sama yang coklat mint, jadi aku tuh udah langsung cobain yang coklat mint. Terus hari ini aku juga ada cobain yang peanut butter, dan menurut aku sih tim yang cokomin. Asli lucu banget rasain cokomin, pas diminum tuh kayak ada dingin-dingin semeriwingnya gitu. Nah aku tuh nggak tahu ya Mas Bucin beneran suka cokomin atau enggak, soalnya selama ini dia tuh jarang makan atau minum sesuatu yang cokomin kalau lagi sama aku. Soalnya aku emang kurang suka cokomin, tapi cokomin yang ini enak. Dan kalian tahu sepertinya aku memang berjodoh ya dengan si Mas Bucin ini. Pas aku telepon dia juga lagi minum yang coklat mint ini dong. Ya ampun, kenapa ini pakai ini takdir. Katanya sih tadi sebelum masuk kerja dia iseng beli karena dia emang suka cokomin ternyata. Jadi kayak yes, aku benar. Ya udah deh, nilai susu coklat mint ini aku kasih 8,5/10. Dah lanjut, ini sekarang mau makan siang. Kalian tau gak Mas Bucin tuh suka makan ayam petok-petok. Sebenarnya dia tuh suka banget makan shilin, cuma ini ada satu tempat makan namanya Fiesta Steak. Selalu sih Mas Bucin kalau ngelihat pasti dia makan di sini. Sedihnya adalah karena si store Fiesta ini tuh gak sebanyak shilin, jadi makannya jarang guys. Tapi aku yakin 100% dia suka banget sama ini. Tuh disajiinnya pakai hot plate. Aku ngadu ke dia aku makan Fiesta Steak. Dan sebenarnya juga salah satu alasan kenapa aku yakin dia suka dan aku juga suka makan ini. Ini tuh ya salah satu makanan yang pas zaman pacaran awal-awal tuh kita suka makan ini. Ya jadi kalau makan ini rasanya seperti nostalgia pas awal-awal pacaran. Kapan-kapan apa aku sama Mas Bucin bikin video kayak tempat-tempat yang suka kita pergi zaman dulu ya. By the way, kalian lihat deh stick ayamnya emang segede itu dan emang rasanya enak. Kalau misalnya kalian belum pernah coba, kalian harus cobain ya guys. Pelia suka banget, 9/10. Oke lanjut, dan ini di makan malam. Aku juga 100% yakin Mas Bucin tuh doyan banget kopi sama roti. Aku bingung sih kenapa milih yang ini jadi makan malam. Semoga bisa tidur dah minum kopi. Ini Pelia sengaja pilihnya roti gembong, soalnya setiap kita ke Solo atau ke Jogja atau ke kota-kota yang ada roti gembong nih, Mas Bucin pasti nyari. Terus buat kopinya Mas Bucin tuh juga suka bikin sendiri, nggak tahu kenapa, soalnya kopi buatan dia emang enak. Ini aku cobain iseng bikin sendiri dan nanti kalian lihat deh rasanya. Sekarang pertama-tama kita makan dulu roti gembongnya guys. Oh my god. Ya roti gembong memang selalu halus lembut. Kenapa ya? Terus diminum pakai kopi buatan Pelia yang rada sepet-sepet manis nggak jelas. Tapi ya enak dimakan sama rotinya. Wih, Pelia lulus sih sepertinya. Roti sama kopinya aku kasih nilai 8/10. Coba tolong Mas Bucin komen bener gak makanan ini semua makan kesukaan kamu. So bye bye, love you.